Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi tugas ujian akhir semester 1 ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hak suami atas istri. Ya, yang terdiri dari saya sendiri, Luki Marcelina Kartika Putri, dan dua rekan saya yaitu Siti Lumiati dan Zaki Ahmad Ziaul Haq. Nama saya Siti Lumiati, NIM 2020-710-112. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ad-Darsul Rabi'u, pelajaran keempat. A. Al-Qira'atu, membaca. Hukukuz zauji ala zaujatihi, hak-hak suami atas istrinya. Tu'raful hukuku ammatan bi annaha ma yajibu iqta'uhu bil fardi wa ma yajibu ayyam talikahu liyatamakkana minal aishi bi karamatin wa amanin wa tumakninatin. Secara umum, hak dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang wajib diberikan dan dimiliki seseorang dalam kehidupan supaya mendapatkan kehormatan, keamanan, dan ketenangan. Wa fi hadzal maqali sanu'arrifakum ala hukukir rajuli ala zaujatihi. Dalam materi kami akan mengenalkan kepada kalian tentang hak-hak suami atas istrinya. Hukukur rajuli ala zaujatihi wujubut ta'ati. Hak-hak suami atas istrinya yaitu wajib ditaati oleh istrinya. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ar-rajula qawwaman 'alal mar'ati bitawjihi wal amri war ri'ayati wa dzalika kama yaqumul waliyyu 'ala ra'iyatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin perempuan dalam hal membimbing, memerintah, dan memberikan perlindungan sebagaimana kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya. Aliman annallaha qad habbar rajula bisifatin jismiyatin wa aqliyatin tahtalifu anil mar'ati kama aujaba alaihi riayatal maliyata. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan sifat-sifat fisik dan mental yang berbeda dengan perempuan seperti mengharuskannya untuk mencari nafkah. Lidzalika min haqqihi ala zaujatihi an tuti'ahu fima yatlubuhu minha wa la yukhalifu syar'allahi wa la budda minal isyarati ila anna hadhihi ta'ata tashmalu ihsanaha ila ahlihi. Oleh sebab itu, di antara hak suami atas istrinya adalah seorang istri hendaknya menaati kemauan suaminya selama suami tidak menyalahi syariat Allah dan harus mengisyarahkan bahwa taat ini mencakup pada perlakuan baik istri kepada keluarga suami. Wa hifadhuha ala mumtalakatihi wa malihi sawa'un fi hudurihi am fi ghiyabihi, dan menjaga harta milik suami baik ketika suami ada maupun tidak ada. Tamkinuz zauji minal istimta'i, memberikan kesempatan pada suami untuk istimta'. Alal mar'ati antumakkina zaujaha minal istimta'i, wajib bagi istri memberikan kesempatan pada suaminya untuk istimta'. Wa antuslimahu nafsaha intolaba minha dzalika, dan menyerahkan dirinya jika suami memintanya. Aliman annahu min haqqiha annaha tatasallama mahrohil muajjala. Perlu diketahui bahwasanya di antara hak istri adalah menerima maharnya yang diajukan, wa ayyumahilaha muddatan qasiratan litamakkuni min tajhizi nafsiha, dan menangguhkannya dalam waktu yang sebentar untuk mempersiapkan dirinya. Wa tamkinihi min hajatihi, dan memberi kesempatan suami untuk memenuhi hajatnya. Wala budda minal isyarati ila annal mar'ata taqa'u fil mahduri fi hali mana'at zaujaha minha. Memberi kesempatan
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya wanita berada di posisi bahaya ketika dia melarang suaminya untuk berkumpul dengannya. Illa idza kana hadzal man'u bisababi udrin syar'iyyin ladaiha ka an takuna haidun aw shaimatun li fardin aw ma syabahahu, kecuali ada udzur syar'i seperti haid, puasa wajib dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lucky Marcelina Kartika Putri, NIM 2020 710 111. Baik, saya akan melanjutkannya dari teman saya. B. Al-istifadatu min hadhil qiraah. B. Faidah dari bacaan ini. Al-wahid. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ar-rajula qawwaman 'alal mar'ati bitawjihi wal amri war ri'ayati. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin perempuan dalam hal membimbing dan memberikan perlindungan. Atsani, 'alal mar'ati an tumakkina zawjaha minal istimta'i wa an tuslimahu nafsaha in talaba minha dzalika. 2. Wajib bagi istri memberikan kesempatan pada suaminya untuk istimta' dan menyerahkan dirinya jika suami memintanya. C. Al-qa'idatu. C. Kaidah. Al-ismun nakiratu wal ismul ma'rifatu. Isim nakirah dan isim ma'rifat. Al-wahid. An-nakiratu ismun yadullun ala syai'in wairi muayyanin, sawa'un akana insanan aw hayawanan aw wairuha, wa ahyanan munawwanan. 1. Nakirah, isim yang menunjukkan sesuatu yang belum jelas, baik itu manusia, hewan atau lainnya, dan terkadang juga menunjukkan zaman. Al-amthilatu, contoh. Rajulun, orang laki-laki. Imro'atun, orang perempuan. Madinatun, kota. Ta'iratun, burung. Rajulun ismun jinsin ay rajulun. Rajulun adalah isim jenis, maksudnya orang laki-laki. Atsani, al-ma'rifatu. Ismun yadullun ala syai'in muayyanin ma'rufin. Al-amthilatu Sa'idun, Makkatun, Anta, Al-babu. 2. Ma'rifat, yaitu isim yang sudah menunjukkan sesuatu yang sudah jelas dan diketahui. Contoh. Sa'id, Sa'id. Al-bab, pintu itu. Anta, kamu. Makkatun, Makkah. Anwa'ul ma'arifi, macam-macam isim ma'rifat. Al-wahid, ad-dumairu, fahiya a'raful ma'arifi wa dhalika li'annaha asyaddu al-ma'arifi takhsisan, wal ma'arifu kulluha mabnaha 'ala at-ta'yini wa takhsisi, li'anna an-nakirata kama qulna mutlaqun, lakin makana akhussu fahuwa a'rafu. A. Isim domir, yaitu isim ma'rifat yang paling terkenal karena isim domir itu isim ma'rifat yang paling kuat pengkhususannya. Semua isim ma'rifat itu dibentuk untuk menyatakan atau untuk mengkhususkan, sebagaimana yang dikatakan bahwa isim nakirah itu mutlak, tetapi perkara yang paling khusus, maka itulah yang paling makrifat atau paling dikenal. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zaki Ahmad Jauhak dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2020 7110
109. Adanya video ini saya untuk tugas bahasa Arab dari Bapak Fuad Riyadi LC, yaitu dengan materi beberapa macam ma'arif dan beberapa macam isim. Langsung saja kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anwaul ma'arif. Ad-dhamiru fahiya a'raful ma'arif wadhalika li'annahu asyadul ma'arifu tahsisan wal ma'arifu kulluha minha man mabnaha ala ta'yini wa tahsisi li'anna nakiratu kama qulna mutlaqu lakin makana akhasu fahuwa a'rafu. Wasani al-alam li'annahu yu'ayyinu musamahu min ghairi qarinihi bi khilafil isyaratil mausuli fakana asyaddaha tasisan ba'da dhamiri li'an annahumus taqnu al asma'u khussatu billahi fa innahu a'rafu minad dhamairi li'annaha la tasihhu illa Allah azza wa jalla wahdahu mislu lahdil jalalati. Wasalis ismul isyarah li'annahu yu'ayyinu musamatu lakin bikorinati aqulu hadha fulanun lil hadiri. Warba'ah al ismul mausul li'annahu yu'ayyinu musamahu biwasitatil silati wa qad yakunu lil hadiri wa qad yakunu lil ghaibi misla akrimul ladzi yukrimu alladzi hadihi ma'rifat wa syarratu ma'rifatu biwasitati silati fahuwa samahu biwasitati silati wa qad yakunu lil hadiri wa qad yakunu lil ghaibi misla akrimul ladzi yukrimu alladzi hadihi ma'rifat wa syarratu ma'rifatu biwasitati silati fahuwa muayyinu limusamatu biwasitati wa hiya silah ar-rabitu al-khamsah al-mu'arrafu bi'al wa murabbatuhu dunama sabaqali annahu madalla ta'rifahu alaihim lam yakunu aslan fi madlaulihi khilafil ismil mausul fa innahu la yumkinu an yasikhu biduni silatihi wal muhalli bi al yusikhu biduni al falihada kana aqulu rabbatuhu minal ismil mausul al akhir wa al mudafu ilal ma'rifah wa huwa bimunazzilati ma udifa ilaihi ilal mudafa ilal dhamiri faqalu innahu kal alami fa idza qulta hadza kitabi kana al kitabu ma'rifat li'annahu mudafu ila dhamir wa kullu ma udifa ilal ma'rifati wa fahuwa ma'rifat, yang artinya seperti ini. Saya akan mencoba artikan penjelasan di atas tersebut. Yang pertama adalah dhamir. Dhamir mengkhususkan sebagaimana kita yang kita katakan bahwa Islam isim nakirah
itu mutlak, tetapi perkara yang paling khusus maka itulah yang paling manfaat atau dikenal. Yang kedua adalah alam. Karena perkara yang disebut itu telah ditentukan dengan tanpa adanya qarinah. Berbeda dengan isim isyarah dan isim mausul. Maka dan nama Allah itu tidak sah kecuali untuk dirinya Allah sendiri. Contoh lafaz jalallah atau Allah. Lanjut ke isim isyarah. Isim isyarah adalah perkara yang disebabkan itu telah ditentukan tetapi disertai dengan qarinah. Kalau nggak salah dengan musyar ilaih juga. Seperti contoh, aku berkata ini fulan untuk orang yang hadir, itu termasuk. Yang keempat, isim mausul. Isim mausul ada perkara yang disebutkan itu ditentukan dengan perantara silah. Jadi setelah setiap ada mausul pasti ada silah. Terkadang untuk orang yang hadir dengan terkadang untuk orang yang tidak hadir. Contoh, muliakanlah orang yang telah muliakanmu. Lafal al-adli di sini termasuk isim makrifat dan yang menjadikan makrifat itu dengan perantara silah. Dan mausul itu adalah Islam yang ditentukan penyebutannya dengan perantara yaitu berupa silah dan robit atau robit. Yang kelima, isim yang arti makrifatkan dengan al-qarinah, yaitu tidak sebagaimana yang telah disebutkan. Karena perkara menunjukkan makrifatnya itu tidak secara asli dari hal yang ditunjukkannya, ya. Berbeda dengan isim mausul. Maka isim mausul itu tidak mungkin dengan tanpa adanya silah. Tidak mungkin isim mausul. Setiap ada isim mausul, seperti tulisan di atas, setiap ada isim mausul pasti ada silah. Gitu. Tidak mungkin tidak ada. Tidak bisa dinamakan isim mausul tapi tidak ada silahnya. Dan tempat untuk al itu boleh dengan tanpa al. Maka karena inilah isim yang dimakrifatkan dengan itu, dengan al itu menempati derajat yang paling rendah. Isim mausul derajat paling rendah. Yang keenam, yang terakhir, isim yang lafaz jalallah atau Allah. Lanjut ke isim isyarah. Isim isyarah adalah perkara yang disebabkan itu telah ditentukan tetapi disertai dengan qarinah. Kalau nggak salah dengan musyar ilaih juga. Seperti contoh, aku berkata ini fulan untuk orang yang hadir, itu termasuk. Yang keempat, isim mausul. Isim mausul ada perkara yang disebutkan itu ditentukan dengan perantara silah. Jadi setelah setiap ada mausul pasti ada silah. Terkadang untuk orang yang hadir dengan terkadang untuk orang yang tidak hadir. Contoh, muliakanlah orang yang telah muliakanmu. Lafal al-adli di sini termasuk isim makrifat dan yang menjadikan makrifat itu dengan perantara silah. Dan mausul itu adalah Islam yang ditentukan penyebutannya dengan perantara yaitu berupa silah dan robit atau robit. Yang kelima, isim yang arti makrifatkan dengan al-qarinah, yaitu tidak sebagaimana yang telah disebutkan. Karena perkara menunjukkan makrifatnya itu tidak secara asli dari hal yang ditunjukkannya, ya. Berbeda dengan isim mausul. Maka isim mausul itu tidak mungkin dengan tanpa adanya silah. Tidak mungkin isim mausul. Setiap ada isim mausul, seperti tulisan di atas, setiap ada isim mausul pasti ada silah. Gitu. Tidak mungkin tidak ada. Tidak bisa dinamakan isim mausul tapi tidak ada silahnya. Dan tempat untuk al itu boleh dengan tanpa al.
Maka karena inilah isim yang dimakrifatkan dengan al itu menempati derajat yang paling rendah. Dan isim mausul derajat paling rendah. Yang keenam, yang terakhir, isim yang dimuntahkan pada isim makrifat, yaitu isim yang dimudhofkan terhadap isim makrifat kecuali yang dimudhofkan kepada domir mereka. Mengatakan bahwa bal ini seperti isim alam, ya, makrifat karena dimudhofkan pada domir, dan semua perkara yang dimudhofkan pada isim makrifat itu menjadi makrifat. Ya, sekian. Baik, saya akan menjelaskan qawaid atau kaidah-kaidah pada pelajaran keempat, yaitu tentang isim nakiroh dan isim makrifat. Dari segi umum dan khususnya, isim terbagi menjadi dua, yaitu isim nakiroh dan isim makrifat. Isim nakiroh adalah isim yang masih bersifat umum dan belum jelas. Contoh, qalamun, yang artinya pulpen. Dikatakan nakiroh karena belum jelas pulpen yang dimaksud itu pulpen yang mana. Yang kedua, isim makrifat adalah isim yang bersifat khusus dan sudah jelas. Isim makrifat itu ada 6, ada yang berpendapat juga kalau isim makrifat ada 7, yaitu yang pertama isim domir atau kata ganti. Contoh, huwa, huma, hum. Yang kedua isim mausul atau kata hubung. Contoh, alladhi, allati, alladina. Yang ketiga isim alam atau nama. Contoh, Umar, Muhammad, Fatimah, Hindun. Yang keempat isim isyarah atau kata tunjuk. Contoh, hadza dzalika, hadhihi tilka. Yang kelima isim yang ada alnya. Contoh, al-masjidu, al-qalamu. Yang keenam, isim yang dimudhofkan pada salah satu isim makrifat yang telah disebutkan di atas. Contoh, qalamu Muhammadin kitabuka. Yang ketujuh, munada atau panggilan. Contoh, ya rajulu, ya gulamu. Yang harus diingat adalah isim nakiroh itu selain 7 jenis isim makrifat tadi.